apa yang sedang disenangi oleh masyarakat, apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Kita coba create, kita coba buat, lalu kita lepas ke pasar, yaitu kita kasih tester ke keluarga-keluarga terdekat dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kuswindanarto, selaku founder dan owner dari Bolu Durian Papi, Palembang. Usaha ini sendiri berdiri sejak 2018 dan saya merintis dan membuat resepnya ini sendiri. Alamatnya kita ada di Jalan Sultan Syahrir, Lorong Masjid, nomor 1578, 5 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Nama atau brand Bolu Papi sendiri itu ya dari saya sendiri ya sebenarnya, karena menciptakan produk bolu yang dibuat oleh seorang ayah, atau di sini anak-anak saya memanggil saya Papi. Modal awal untuk usaha ini merintis tidak banyak ya. Kita menggunakan oven yang sudah ada, bahan-bahan yang mudah diperoleh, tidak sampai 1 juta untuk memulai membuat sebuah produk itu, untuk berbelanja sih pada intinya. Untuk awal-awal tren di 2018 itu omsetnya di angka, untuk pertama kali merintis itu sekitar, ya tidak banyak ya, baru sekitar 500.000, hitungan ratusan ribu lah, 300.000 sampai 500.000 segitu satu harinya. Di tahun 2024 dengan ukuran dan variasi yang berbeda, itu kita sehari bisa terjual sekitar 20 sampai 30 pack saja, karena masih kerja sendiri. Untuk di tahun 2024 ini kita sudah ada net menunya, yaitu menu andalan kita yang pasti bolu durian, yang kedua ada Japanese cheesecake sama pandan wangi. Untuk sementara di 2024 awal ini 3 menu itu yang menjadi yang kita pasarkan. Bolu durian kita ini yang jelas ini yang create bolu durian ini. Yang membedakannya yaitu dari segi tekstur dan juga resep original dan bolunya yang original itu sendiri. Itu yang membuat kita beda, dan juga kita ada ciri khasnya, yaitu ada cap di atas bolunya itu. Sebenarnya kalau aku wirausaha ini dari 2011, dari tamat kuliah kita 2011 itu udah usaha. Dulu nama usahanya Bilik Manis Pancake Durian. Dari awal selesai kuliah kita langsung berwirausaha. Nah, jadi di 2018 ini ketika Bilik Manis itu tidak kita jalankan lagi, maka timbullah ide kenapa tidak membuat bolu yang berbahan dasar dari durian. Dikarenakan yang namanya usaha ini kita memiliki waktu yang fleksibel yang pertama, dan juga kita bisa menentukan profit atau menentukan pemasukan sebesar apapun ya terserah kita. Kalau kita rajin, kita dapat lebih banyak. Kalau kita males-malesan ya dapat lebih dikit. Tapi yang paling utama yaitu bisa lebih dekat dengan keluarga dan anak-anak. Perbedaannya kalau dahulu itu waktu zaman ini ya, terlihat dari segi media promosi. Kalau dari dulu tidak semasif sekarang kan. Kalau dulu kita harus berjualan di sebuah tempat yang ramai, harus di tempat yang ramai di pinggir jalan gitu kan, biar orang tuh tahu kalau di situ ada usahanya. Nah, kalau di 2018 ini kita menggunakan sosial media, kita berproduksi dan menjalankan usahanya bisa dari rumah. Itu yang buat beda dari 2011 dan 2018. Untuk mengetahui untuk mengetahui selera pasar, kalau saran saya, kalau untuk mengetahui selera pasar yaitu membuat sedikit riset, melihat bagaimana keadaan pasar pada saat itu. Kita lihat apa yang sedang disenangi oleh masyarakat, apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Kita coba create, kita coba buat, lalu kita lepas ke pasar, yaitu kita kasih tester ke keluarga-keluarga terdekat dahulu. Oke, yang pasti yang pertama kali kita mulai ragu itu pasti, karena ketidakstabilan dari secara ekonomi dan pemasukan kan itu pasti ragu kan ya. Trik saya sih yang jelas memegang teguh yang namanya rezeki sudah ada diatur.
sudah diatur oleh sang pencipta. Jadi selagi kita mau berusaha pasti dikasih rezeki. Bagian favorit di wirausaha ini kita lebih fleksibel, atau ibarat kata tuh kita tuh bebas untuk mengubah strategi, mengubah menu, mengubah cara promosi terhadap usaha ini. Itu jadi terserah kita, dan juga yang pasti kita lebih banyak ketemu orang dan bisa memahami karakter-karakter konsumen, teman-teman wirausaha lain. Yang paling disenangi sih itu sebenarnya, lebih banyak bisa ketemu banyak orang. Kalau dalam meningkatkan penjualan itu, yang pertama mengeluarkan strategi pemasaran yang tepat. Contohnya endorse itu harus tepat sasaran. Misalnya kalau kita jualan makanan nih, terus kita endorse kepada influencer kecantikan, nah itu kan nggak masuk tuh. Jadi ketika kita ingin mengendorse atau memang mau melakukan promosi secara berbayar, itu harus tepat kepada orang yang tepat gitu. Kalau tips dan trik membangun hubungan konsumen ini, saya sebenarnya ada satu trik di mana kita ketika melakukan transaksi harus save nomor konsumen dan nomor WA. Kalau zaman sekarang WA kan, kita harus save nomor konsumen itu, harus WA, dan kita rajin memantau update status WA mereka, dan kita komen apapun itu komen. Karena ketika orang itu update status WA itu kan menunjukkan bahwasannya dia pengen diperhatikan nih. Nah, kita sekadar menanggapi gitu. Oh, misalnya si Mbak A ini sedang liburan ke pantai nih, sekedar wah bagus ya Mbak pantainya, aku juga pernah ke sana gitu ya. Sekecil itu saja sih sebenarnya. Nah, untuk mengukur kepuasan konsumen itu sih, kalau saya sih cukup dari ini ya, repeat ordernya. Ketika dia sudah repeat dalam 1 bulan, dia repeat order lagi, ya artinya dia puas sama produk kita secara berulang. Harapan kedepannya sih yang jelas kita pengen lebih berkembang, lebih banyak, dan pengen lebih bermanfaat untuk sekitar ya. Cita-cita saya kedepannya pengen buka rumah oleh-oleh. Bolu durian ini pengen jadi oleh-oleh khas Palembang, dan juga pengen di rumah ini konsumen bisa datang langsung melihat secara langsung pembuatannya. Ada tim produksi, dan juga ada showroomnya, ada tempat berjualnya gitu loh. Jadi memang kedepannya tuh pengen lebih bisa didatangi konsumen secara langsung, dan konsumen bisa melihat pembuatan secara langsung. Kalau bolu durian itu sendiri sih sebenarnya terinspirasi awalnya dari teksturnya, bentuk itu kan dari salah satu bolu khas Jepang. Itu yang pertama kali masuk ke Palembang, itu sempat viral, sempat ngantri beli itu juga. Tapi ketika saya beli dan cicip ke orang tua ternyata tidak terlalu suka dengan rasa keju. Dari situ saya terpikir, kenapa tidak membuat cita rasa lokal, yaitu keju tadi kita ganti dengan durian. Makanya terciptalah bolu durian tadi. Inovasinya seperti itu. Jadi dari harga itu kita punya 2 varian. Satunya itu yang Mika ekonomis, itu kita jual harga 30.000. Dan yang besar itu 110.000. Untuk pakai kotak yang lebih eksklusif kalau yang besar. Yang pasti kalau untuk kawan-kawan yang baru mau mulai bisnis, itu mulai aja. Oke, ilmu boleh dicari, tapi yang paling penting itu mulai. Dan dari mulai itulah kamu bisa dapat pelajaran-pelajaran yang penting dan untuk mengembangkan usaha berikutnya. Kalau yang pengen coba, kalau di sekitaran Palembang ini kita ada di GoFood, ada di Shopee Food, sama ada di GrabFood. Itu semuanya ada, tinggal diketik aja Bolu Papi Palembang. Atau kalau mau offline bisa langsung datang ke rumah di Jalan Sultan Sarir, Lorong Masjid, nomor 1578, 5 Ilir Timur 2, di dekat Bengkel Aman. Menanggapi tentang channel Perintis ini, saya sangat menyambut positif dan memang keren, dan memang ini untuk membuat ekosistem wirausaha di Kota Palembang khususnya, dan
Indonesia pada umumnya bisa jadi lebih bergeliat lagi. Dan saya sangat mengapresiasi adanya channel Perintis ini. Karena dari sinilah bisa melihat insight-insight dan pelajaran-pelajaran dari berbagai macam pengalaman di wirausaha ini.